Nah, jadi ini adalah alat penyemprot tanamannya yang menurut saya sudah super canggih, yang bisa memanjang sampai dengan kurang lebih 17 meter ke samping kanan, tentunya dengan alat-alat kontrol kendali yang dialami menggunakan teknologi tinggi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Selamat datang di channel saya. Oke, di video sebelumnya saya sudah mereview tentang penyemayan ya, pembibitan itu. Dan di video ini saya akan mereview tentang penyemprotan pada tanaman di lahan ya. Tetapi video ini yang saya ambil pada musim panas tahun lalu. Tapi tidak apa-apa, saya review di tahun ini memperlihatkan kalian. Alatnya itu ya bisa dibilang ya sudah super canggih lah, karena alat penyemprotnya itu ya sudah dengan mesin. Kalau menurut saya alat itu sudah oke. Untuk lebih jelasnya kalian bisa nonton video ini dan bisa menanggapi dan bisa tahu alat pertanian di Jepang itu sih seperti bagaimana. Oke, kita langsung saja lihat. Ini adalah mesin penyemprot semua tanaman. Gila kan, keren. Dia lagi nyemprot jagung. Sebenarnya alat ini sebenarnya sebelumnya ini bukan seperti ini. Yang modelnya alat sebelumnya itu dia berada di sisi kiri, sisi kanan, ada dua ya, semacam tangan ini. Nah, tetapi alat ini sudah tidak dipakai lagi, melainkan dipensiunkan karena ada yang terbaru lagi. Yang terbaru ya ini, tetapi dia bukan ini kiri dan kanan, tapi dia cuma di sebelah saja. Tapi alat ini dia bisa memanjang ke samping itu sekitar 17 meter, bisa ke kanan dan bisa ke kiri. Alat ini tuh dia bisa memanjang ke kanan sepanjang 17 meter, dan yang panjang ini bisa pindah ke sebelah kiri, dia bisa pindah berputar ke sebelah kiri. Nah, karena kalau yang dua itu, yang alat sebelumnya dua, memang pengontrolnya agak susah karena pengontrolnya itu sebelah kanan dan sebelah kiri. Tapi kalau alat yang ini yang saya perlihatkan, dia itu mengontrolnya cuma satu saja. Kalau di sebelah kiri ya kiri doang, di kanan ya kanan doang, begitu. Nah, untuk yang di video ini, yang ini lihat ya, ini tanamannya memang belum ada ya. Kalau kalian perhatikan di apa namanya ini, mulsanya ini baru saja dipasang tapi belum ditanami. Ini dia tidak menyemprot tanaman atau apa, melainkan ini adalah racun rumput untuk mencegah tumbuhnya rumput sebelum ditanam. Nah, jadi ini mereka semprot dulu semua keseluruhan. Sebenarnya yang disemprot ini bukan mulsanya ya, tapi ada di pinggir mulsa itu yang tanah, ada tanah itu yang bisa tumbuh rumput situ, rumput kecil itu. Makanya disemprot dahulu, pencegahan disemprot dulu supaya rumput itu tidak tumbuh di situ. Tetapi bukan berarti rumput itu nanti akan tidak tumbuh, akan tetap tumbuh, tetapi tanamannya di luarnya akan tumbuh besar, kemudian rumput yang muncul. Nah, dengan begitu tanaman itu akan tidak terganggu oleh rumput ini. Nah, itu dilakukan keseluruhannya semua memang. Tapi yang untuk mulsa putih ini untuk tanaman selada merah hijau. Kalau namanya di sini itu sani, retas, sama green rihu. Green rihu itu yang warna hijau, apa namanya, selada merah sama selada hijau ya. Selada hijau itu yang green rihu. Canggihnya alat ini, dia itu kalau kalian lihat itu ya, ada beberapa step, itu ada
Yang satu step itu, terus yang kedua step, terus ada yang ketiga step. Nah, ketiga step itu bisa dipisah-pisahkan. Maksudnya penyemprotannya itu bisa di tengah saja, yang pinggirnya itu tidak diaktifkan juga bisa, dan ujungnya saja yang diaktifkan itu juga bisa. Itu canggihnya alatnya, dan itu semua dikendalikan dari dalam traktor. Ada alat kontrolnya semacam stick gitu, joystick analog dalam itu, di sebelah kanan sopir itu, di sebelah kanan semua ada situ. Dan di situ juga ada pengaturannya, ada yang mau dikasih besar penyemprotannya itu dikasih poros, mau dikasih sedang, ada juga dikasih sedikit, ada semua di situ. Nah, alat ini digunakan bukan hanya untuk pestisida saja, herbisida juga bisa. Pokoknya serba bisa lah alat ini. Tapi kalau setelah memakai, umpamanya setelah dipakai di racun rumput, terus mau pindah ke pupuk atau penyubur tanaman itu, ya itu dicuci dulu. Perpindahannya itu harus dicuci. Ya dicucinya ya tinggal dimasukin air saja, dan situ memang sudah ada alatnya di dalam yang membersihkan sendiri, terus dikeluarin lewat penyemprot itu ya, dikeluarin dari situ. Dan nantinya bisa dipakai untuk tanaman penyubur itu ya. Alat ini juga itu dia bisa kalau kalian perhatikan di belakangnya itu yang putih itu ya, putih terus ada merah, garis-garis palang-palang merah itu. Nah, itu juga bisa dia bisa meninggi sekitar berapa meter, 2 meter itu ya, 2-3 meter bisa meninggi. Dan itu bisa dipakai di jagung, di alat jagung dia, bukan di tanaman yang pendek saja, tapi di jagung yang udah gede, sudah besar, itu bisa dipakai. Ini contohnya seperti ini, kalian perlu lihat. Jadi alat ini tuh sudah canggih, dan harganya juga ya lumayan canggih. Saya pernah tanya kalau harga alat ini tuh berapa kira-kira. Dia kalau saya tidak salah itu dia pernah ngomong 350 mang. 350 mang itu kalau dibawa dalam bentuk rupiah itu sekitar 400 jutaan. 430 sampai 450 jutaan ya. Kalau kita bawa ke rupiah, itu bukan traktornya saja, bukan dengan traktornya, tapi itu cuma alat tangkinya yang di belakang itu ya, yang warna putih sama yang merah itu yang memancing. Cuma itu yang harga sekitar 400 jutaan. Lain lagi dengan traktornya, itu beda lagi. Jadi memang mahal sih alat-alat seperti itu, karena sudah termasuk alat yang canggih. Dan traktor yang warna biru itu ya, yang dipakai dalam penyemprotan itu ya memang khusus untuk penyemprotan saja. Tapi terkadang dia dipakai untuk mengolah tanah. Itu kalau sudah di musim gugur ya, udah terakhiran panen, itu biasa dipakai di situ. Nah, selanjutnya untuk yang pernah komentar itu yang namanya ini dia minta kalau dia tanyakan kalau ada tutorial tentang penyemprotan itu ya, dari fungisida, pestisida, dan lain sebagainya. Nah, ini saya perlihatkan, ini salah satu alasan kenapa saya tidak bisa mengasihkan tutorialnya, ukurannya itu dosisnya berapa dalam 1 hektar berapa, karena saya tidak dikasih alat ini untuk mengendarainya ya. Itu salah satu alasan saya tidak tahu ukurannya berapa. Tapi saya perlihatkan saja ini bahwa penyemprotannya itu ya memang seperti ini. Dan nanti di minggu berikutnya itu saya mereview tentang yang pas yang minggu lalu itu ya, penyemayan itu. Sekarang bibitnya itu sudah besar dan sebentar lagi akan dipindahkan di kebun. Saya beritahukan sedikit, itu mulai dari setelah penyemayan itu ya, dimasukkan di oven terus dikeluarkan di luar, di house itu sudah, dari situ sudah mulai dikasih pupuk, bukan pupuk saja ya,
yang tahan penyakit, bakteri. Setelah itu dikasih pupuk lagi supaya sehat. Dikasih pupuk itu bukan pada saat di kebun saja, tapi sebelum tanam di kebun itu sudah, dari situ udah mulai dikasih pupuk, dikasih antibiotik, anti penyakit itu ya, supaya jangan terkena penyakit, supaya bibitnya itu bisa sehat. Seperti itu. Itu nanti saya akan bahas di video berikutnya. Dan yang ini saya memperlihatkan saja kalian bagaimana sih alat penyemprotnya di sini tempat saya ini seperti begini. Oke, untuk petani-petani Indonesia, khususnya petani muda, bersemangatlah, karena kita tidak tahu, kemungkinan 5 atau 10 tahun atau bahkan 15 tahun, 20 tahun ke depan bisa jadi pertanian kita bisa menyaingi pertanian Jepang ini. Ya, kita tidak tahu. Intinya ya kita selalu bersemangat, karena di Jepang ini mereka kerjanya itu selalu bersemangat dan mereka tekuni di bidang itu, mereka tekuni terus. Jadi ya itulah, mereka bisa seperti ini, semangat dan ketekunan. Dan satu lagi, disiplin yang berpunya. Oke, sampai di situ saja yang bisa dapat saya bagikan ke teman-teman. Terima kasih, jangan lupa di subscribe dan bagikan ke teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah saya akhiri dan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.